Enak sekali popcorn ini, Ayah. Ayah mau tidak? Tidak nak, ayah sudah kenyang. Tapi bukannya Kesha sudah makan banyak ya tadi? Apa Kesha tidak takut gemuk? Takut dong ya, nanti Kesha diejek teman. Lagian, Kesha juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, makanya Kesha tidak boleh terlalu banyak makan. Nanti badan Kesha jadi tidak ideal. Hahaha. Ayah. Kesha kan serius ya. Iya nak, maaf ya ayah bercanda. Nah, ada beberapa cara supaya badan kita menjadi ideal, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan ceria. Anak-anak hebat, hari ini Ibu akan mengajar pembelajaran matematika materi penyajian data tunggal. Anak-anak Ibu siap? Ayo kita mulai. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat, mari kita mulai pembelajaran. Tapi satu lagi. Ayo, apa? Iya, bagus. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa saja itu? Pintar ya 4M, yaitu mencuci tangan dengan benar, kemudian memakai masker, kemudian apalagi ya? Iya bagus, menghindari kerumunan, dan yang keempat menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus corona dan virus-virus berbahaya lainnya. Paham anak hebat? Iya bagus sekali. Anak-anak Ibu, apakah kamu masih ingat pembelajaran kita kemarin? Iya, penyajian data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Apakah masih ingat anak-anak Ibu? Iya, pastinya masih ingat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengomunikasikan, kamu dapat menjelaskan proses pengumpulan data dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan analisis data. Yuk kita mulai. Anak-anak hebat, catatlah prediksi atau dugaan berat badan dan tinggi badan anggota keluargamu. Kemudian, bagaimana cara kamu memprediksinya? Atau bagaimana cara kamu menduga berat badan dan tinggi badan keluargamu? Kemudian, menurutmu siapa saja anggota keluargamu yang memiliki berat badan ideal? Nah, setelah kamu selesai memprediksi dan menduga, catatlah prediksi dan dugaanmu itu dalam tabel berikut. Anak-anak hebat harus semangat. Yuk, sekarang kita mencoba. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang anak-anak Ibu perlukan dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama, karton, yang kedua, penggaris, yang ketiga, kertas metaplen, yang keempat, spidol warna, yang kelima, timbangan badan, dan yang keenam, meteran atau stadiometer. Nah, anak-anak hebat, ukurlah tinggi badan anggota keluargamu dengan menggunakan alat ukur meteran atau stadiometer, dan timbanglah berat badan keluargamu dengan timbangan badan. Isilah tabel berikut ini. Kemudian setelah itu apa? Amatilah data yang anak-anak Ibu catat. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah selesai mencatatnya? Baiklah. Kemudian, amatilah data yang anak Ibu catat tersebut.
dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang memiliki berat badan paling tinggi? Dan berapa tinggi badannya? Yang kedua, siapa yang memiliki badan paling berat? Berapakah beratnya? Kemudian, hitunglah selisih dari tinggi badan tertinggi dan terendah. Yang keempat, hitunglah selisih dari berat badan paling berat dan paling ringan. Yang kelima, jika dilihat sekilas dari bentuk badan yaitu tinggi dan beratnya, siapakah paling sehat di keluargamu? Yang keenam, berdasarkan data yang kamu peroleh, siapa yang terlalu kurus sehingga dia perlu menambah berat badannya? Dari mana kamu tahu dia terlalu kurus? Kemudian yang terakhir, hitunglah rata-rata keluargamu, termasuk gemuk atau kurus. Nah, sajikanlah data yang anak-anak ibu tulis dalam bentuk diagram garis. Sekarang anak-anak ibu amati apa yang terjadi dengan hasil kegiatan pertama. Dan amati juga yang terjadi pada hasil kegiatan kedua. Diskusikan hasil pengamatan bersama temanmu melalui WA atau media komunikasi lainnya yang bisa anak-anak ibu lakukan. Misalnya melalui Zoom atau Google Meet. Anak-anak hebat, dua kegiatan yang telah kamu lakukan tadi disebut dengan penyajian data. Nah, dari kegiatan tersebut, anak-anak ibu dapat menentukan siapakah yang paling tinggi dan paling rendah, paling berat dan paling ringan, selisih dan jumlah tinggi badan tertinggi dan terendah, selisih dan jumlah berat badan yang paling berat dan paling ringan, serta nilai rata-rata atau MEAN. Dari kegiatan tersebut, anak-anak ibu juga dapat menentukan siapa saja anggota keluargamu yang memiliki berat badan ideal. Nah, mau tahu rumusnya? Ya, inilah rumusnya. Cara menghitung berat badan ideal bagi laki-laki. Berat badan ideal laki-laki sama dengan tinggi dikurang 100 dikurang tinggi dikurang 100 dikali 10%. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Tinggi badan 170 cm, maka berat badan ideal adalah 170 dikurang 100 dikurang 170 dikurang 100 dikali 10%. Nah, 70 dikurang 70 dikali 10%. 70 dikurang 7. Mengapa 7? Karena 70 dikali 10% sama dengan 7. Jadi 70 dikurang 7 adalah 63 kg. Kemudian, untuk menghitung berat badan ideal perempuan adalah sebagai berikut. Berat badan ideal perempuan sama dengan tinggi dikurang 100 dikurang tinggi kurang 100 kali 15%. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Tinggi badan adalah 160 cm. Maka berat badan ideal bagi perempuan adalah 160 dikurang 100 dikurang 160 dikurang 100 dikali 15%. 160 dikurang 100 60 60 dikurang 60 dikali 15%. Nah, 60 dikali 15% adalah 9. 60 dikurang 9 adalah 51 kg. Maka berat badan ideal bagi perempuan yang memiliki tinggi badan 160 cm adalah 51 kg. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak ibu sampaikan melalui WA grup kelas kita. Nah, anak-anak hebat, dari kegiatan ini
kamu bisa membuat laporan individu hasil kegiatan kita yang terdiri dari yang pertama, judul kegiatan, yang kedua, tujuan, yang ketiga, alat dan bahan, yang keempat, langkah-langkah kegiatan, yang kelima, hasil kegiatan. Nah, pertanyaan dari hasil kegiatan tersebut antara lain, yang pertama, apakah ukuran tinggi badan sama antara sebelum dan sesudah pengukuran? Yang kedua, apakah ukuran berat badan sama antara sebelum dan sesudah pengukuran? Yang ketiga, apakah ukuran badan ideal keluargamu sama antara sebelum dan sesudah pengukuran? Menurutmu, data manakah yang lebih akurat antara sebelum dan sesudah pengukuran? Mengapa demikian? Dan apa kesimpulan dari hasil kegiatan kita hari ini? Silakan anak-anak ibu tulis dengan kata-kata anak-anak ibu sendiri ya. Sebagai refleksi pembelajaran, silakan tulis pada laporan kegiatan. Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang masih membingungkan dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi? Misalnya, cara menghitung rata-rata atau mean. Anak-anak hebat, presentasikan hasil percobaan ini dalam bentuk video atau voice note yang diunggah dalam grup WA atau YouTube pribadi kamu. Dan kirimkan linknya melalui WA grup kita dan ibu beri waktu 2 hari ya. Kesia, sini nak. Mama jelaskan bagaimana cara agar badan Kesia menjadi ideal. Tunggu sebentar ya, Kesia dipanggil Mama. Iya, Nak. Bagaimana, Ma, caranya? Cara menjaga agar badan Kesia menjadi ideal adalah dengan cara olahraga secara teratur. Misalnya berenang atau lompat-lompat menggunakan skipping. Nah, apabila Kesia olahraga secara teratur, selain badan Kesia menjadi sehat, Kesia juga bisa memiliki badan ideal. Oh, begitu ya, Ma. Selain olahraga teratur, apalagi ya, Ma? Selain olahraga secara teratur, Kesia juga harus menjaga pola makan dan juga makan makanan bergizi. Ya, sayang? Siap, Ma. Terima kasih atas penjelasannya ya, Ma. Sekarang Kesia jadi tahu bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap ideal. Iya sayang, sama-sama ya nak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu tersenyum dan patuhi protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.